Idira Tommy Baisa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, terjun di dunia pendidikan sejak kuliah S1 jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Gelar Magister Pendidikan Biologi diraihnya pada tahun 2010. Pengalaman pertama kali menjadi guru di SD Islam Sabilillah Malang tahun 1990. Dalam perjalanannya, benih kepemimpinan sudah muncul sejak menjadi guru SD, yaitu mulai dari koordinator sampai dengan jabatan wakil kepala sekolah. Selain menjadi guru dan wakil kepala sekolah, perjalanan karir struktural pun mulai menginjak level lembaga, yaitu menjadi kepala biro AKKP dan kepala biro SUPP. Cukup lama di lembaga, akhirnya diberi amanah menjadi kepala SD Islam Sabilillah Malang tahun pelajaran 2010 hingga 2013. Karir struktural kembali lagi di lembaga sebagai kepala bagian humas dan perencanaan. 2 tahun kemudian dipromosikan menjadi kepala SMP Islam Sabilillah Malang sejak tahun 2015 sampai saat ini. SMP Islam Sabilillah Malang memiliki 7 program unggulan dengan pendidikan karakter sebagai program unggulan utama. Hasil kerja keras dan kerja cerdas menghasilkan prestasi sekolah antara lain juara 1 dan 3 Green School Festival, piloting project penguatan pendidikan karakter, juara pengelolaan perpustakaan, dan predikat sekolah adiwiyata. Peran aktif sebagai narasumber dalam forum ilmiah, seminar, workshop, dan lain-lain. Dedikasi mendidik berujung penghargaan, antara lain pemimpin berprestasi hadiah umroh, menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat kota. SMP Sabilillah yang kepala sekolah oleh Pak Idi itu berhasil membuat proyek pembelajaran atau pembelajaran berbasis proyek yang dinamakan STEAM, di mana pembelajaran tersebut mengimplementasikan keterampilan abad 21 dan ini semakin membawa sekolah SMP Sabilillah semakin baik dari tahun ke tahun. Saya Iva Ceria Mulyono adalah salah satu guru di SMP Islam Sabilillah Malang. Bagi saya, Bapak Idira Tommy Baisa adalah salah satu kepala sekolah yang sangat menginspirasi bagi kami. Selalu memiliki ide-ide kreatif. Ini saya mendapatkan inovasi terbaru seperti literasi dan lain sebagainya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Idira Tommy Baisa. Sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalika Munharifah dari kelompok 7. Pada kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang kepala sekolah. Sebelumnya, apa sih arti penting kepala sekolah? Kepala sekolah adalah seorang guru profesional yang menduduki sebagai pimpinan sekolah dan dipertimbangkan dari segi kepemimpinannya, sikap dan perilakunya yang mewujudkan untuk dirinya dapat bertanggung jawab untuk memimpin sekolah. Nah, dari tanggung jawab yang dia dapatkan, dia dapat merencanakan, memikirkan untuk mencapai tujuan sekolah tersebut. Nah, kemudian kepala sekolah memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Oke, di sini kepala sekolah sangat dibutuhkan sebagai otak atau kepala dari sebuah sekolah. Nah, maka dari itu kepala sekolah menjadi penting karena merupakan key point, kunci utama dalam mencapai tujuan sekolah. Nah, kemudian kepala sekolah harus mengelola sumber daya manusia yang ada, baik itu siswanya atau pegawainya atau guru-guru lainnya, supaya dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat menciptakan sekolah yang baik bagi pendidikan di Indonesia. Kedudukan kepala sekolah sendiri adalah merencanakan, menjalankan, dan mengawasi proses yang ada di sekolah.
Dan kepala sekolah sudah masuk dalam guru yang dikategorikan profesional. Maka dari itu kedudukan yang dia miliki dapat mempengaruhi guru-guru lainnya untuk mengayomi, membantu, menumbuh kembangkan kemampuan guru-guru dan murid lainnya. Nah, kedudukan kepala sekolah ini yang mewujudkan adanya tugas bagi kepala sekolah politik dan konsepsional. Hakikat kepala sekolah. Kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2018 adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Lingkup tugas kepala sekolah. Lingkup tugas kepala sekolah dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu dalam bidang administrasi dan dalam bidang supervisi. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bidang, yaitu pengelolaan pengajaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kemuritan, pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan ini antara lain menyusun program sekolah untuk 1 tahun, menyusun jadwal pelajaran, mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyusunan model satuan pengajaran, mengatur kegiatan penilaian, mencatat dan melaporkan hasil kemampuan belajar murid, mengkoordinir kegiatan bimbingan sekolah, mengkoordinir program non-kurikuler, merencanakan pengadaan dan memelihara serta mengembangkan buku perpustakaan sekolah dan alat-alat pelajaran. Pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberian anggota staf sekolah, pembagian tugas-tugas di kalangan anggota staf sekolah, masalah jaminan kesehatan dan ekonomi, penciptaan hubungan kerja yang tepat dan menyenangkan, dan masalah penerapan kode etik jabatan. Pengelolaan kemuritan. Dalam bidang ini, kegiatan yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas-kelas atau kelompok-kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid, penyelenggaraan pelayanan khusus bagi murid, mengatur penyelenggaraan dan aktivitas pengajaran, penyelenggaraan testing dan kegiatan evaluasi, mempersiapkan laporan tentang kemajuan masalah disiplin murid, pengaturan organisasi siswa, masalah absensi, dan sebagainya. Pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan, dan alat-alat material sekolah, keindahan serta kebersihan umum, lapangan, kebun, dan halaman sekolah, serta yang lainnya. Pengelolaan keuangan. Dalam bidang pengelolaan keuangan, menyangkut masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, usaha penyediaan biaya bagi penyelenggara pertemuan dan perayaan, serta keramaian. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga-lembaga sosial. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran. Tugas ini antara lain membimbing para guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan hubungan antara aktivitas pengajaran dengan tujuan pengajaran. Lalu, membimbing para guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Kemudian, menyeleksi dan memberikan tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakat masing-masing. Selanjutnya, mendorong mereka untuk terus mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya. Dan terakhir, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai. Banyak kan tugas kepala sekolah? Nah, setelah kita melihat berbagai macam tugas kepala sekolah, kita
akan melihat kompetensi-kompetensi yang sekiranya menjadi catatan untuk mewujudkan kepala sekolah yang profesional. Yang pertama, kompetensi kepribadian, yang kedua, kompetensi sosial, dan yang ketiga, kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah harus memiliki kompetensi kepribadian karena kepribadian merupakan cara dia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka dari itu kepribadian kepala sekolah juga harus kompatibel. Nah, seperti yang kita lihat, berikut adalah sifat-sifat kepribadian yang harus dimiliki kepala sekolah. Yang pertama, selalu konsisten. Dia harus konsisten dalam berpikir, bersikap, berucap, dan berbuat dalam setiap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua, dia harus memiliki komitmen, loyalitas, dedikasi, etos kerja yang tinggi dalam setiap melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi. Yang ketiga, dalam kepribadiannya dia harus tegas. Kenapa tegas? Karena dia harus mengambil sikap dan tindakan sehubung dengan pelaksanaan yang terjadi. Dan keempat adalah dia harus disiplin. Karena berjalannya sekolah juga atas disiplin kepala sekolah. Nah, kompetensi sosial kepala sekolah ini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Lalu, kompetensi sosial kepala sekolah merupakan kemampuan kepala sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan siswa atau peserta didik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Nah, menurut Mulyasa, ada 7 kompetensi sosial yang harus kita miliki agar komunikasi kita dapat efisien dan efektif. Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. Yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Yang ketiga, kita harus memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi. Dan yang keempat, kita harus memiliki pengetahuan tentang estetika. Yang kelima, kita harus memiliki pengetahuan tentang apresiasi dan kesadaran sosial. Dan yang keenam, kita harus memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Dan yang terakhir atau ketujuh, kita harus memiliki kesetiaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah. Dalam implementasi kewirausahaan, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin, manajer, administrator, dan supervisor. Kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran perlu mengedepankan nilai-nilai dalam kewirausahaan. Ciri-ciri kepala sekolah berjiwa wirausaha adalah inovatif, keberanian mengambil resiko, semangat, integritas, forward thinking, serta ahli dalam perencanaan dan pembiayaan. Sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah dan dimensi kompetensi kewirausahaan sebagai berikut. Pertama, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Tiga, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin sekolah. Yang keempat, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. Yang terakhir, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Kompetensi kewirausahaan dibutuhkan untuk menciptakan pribadi yang inovatif dan kreatif. Dengan modal tersebut akan membantu kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan di sekolah. Jiwa kewirausahaan akan membangkitkan sikap optimis, berani mengambil resiko, semangat, integritas, budaya unggul, forward thinking, strategi utama, dan pembiayaan. Hasil dari sikap tersebut menjadi pendorong seseorang untuk menjadi guru profesional dan dapat mengemban tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Yang pertama, ada implementasi dan pembinaan dalam kompetensi kepribadian. Nah, yang pertama dalam implementasinya, kepala
sekolah harus memiliki integritas kepribadian yang kuat. Dalam hal ini ditandai dengan konsistennya dalam berpikir, lalu berkompeten, tegas, dan disiplin dalam menjalani tugasnya. Nah, yang kedua, kepala sekolah harus memiliki keinginan untuk mengembangkan dirinya. Ya, salah satu caranya yaitu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, contohnya terhadap kebijakan, teori, dan praktik baru. Nah, yang ketiga yaitu kepala sekolah harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas. Ya, yang dimaksud itu selalu menginformasikan atau transparan kepada orang lain mengenai rencana atau program yang akan ia jalani atau ia buat. Nah, yang keempat, kepala sekolah harus mampu menahan diri dalam setiap masalah di pekerjaannya. Lalu yang terakhir, kepala sekolah harus memiliki bakat dan minat dalam kepemimpinan. Nah, dalam pembinaannya, kepala sekolah dapat mengadakan pengajian rutin setiap minggu dan bisa memberikan sikap keteladanan kepada setiap bawahannya. Nah, yang kedua ada implementasi dan pembinaan dalam kompetensi sosial. Dalam implementasinya, kepala sekolah bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, lalu dapat mengikuti kegiatan sosial di lingkungannya dan meningkatkan kepekaan sosial kepada orang lain maupun kelompok lain. Nah, untuk pembinaannya, kepala sekolah dapat mengikuti paguyuban atau membentuk paguyuban dengan guru-guru, lalu dapat menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, ada implementasi dan pembinaan dalam kompetensi kewirausahaan. Nah, dalam implementasinya, kepala sekolah dapat mendirikan bisnis center ataupun unit ataupun juga disebut unit produksi di lingkungan sekolah. Nah, unit produksi ini juga dapat memotivasi siswa dalam berwirausaha. Nah, untuk pembinaannya, kepala sekolah dapat menjadi fasilitator, pembimbing, pelatih sekaligus pendamping yang juga dapat menjadi berperan serta dalam meningkatkan usaha dan industri di lingkungan sekolahnya. Kesimpulan dari materi ini adalah seluruh kompetensi yang barusan saja kita dengar merupakan nilai dan dasar yang harus dimiliki seluruh kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah nantinya harus membuat visi dan misi yang kreatif dan produktif, yang pasti untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta dia juga harus membina, membimbing, serta mengawasi bawahannya. Nah, hal-hal tersebut sudah menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah, sehingga dia menjadi kepala sekolah yang berkompeten.